Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara tutorial scene floating. Kalian bisa cari di Google apa itu scene floating. Scene floating itu nyerang si target dengan mengirimkan paket scene. Oke, di sini saya membutuhkan 3 OS virtual. Yang pertama Debian 7. Debian 7 ini akan saya jadikan sebagai penyerang atau DDoS-nya. Penyerang mengirimkan paket scene floating. Dan MikroTik ini sebagai penghubung antar Debian dan juga Windows. Dan juga nanti ini sebagai penangkal atau istilahnya pengganti. Yang bisa mencegah paket scene tersebut atau scene flooding attack tersebut. Sedangkan Windows ini adalah target yang akan dikirim paket scene secara terus-menerus, sehingga Windows ini akan CPU yang dihasilkannya itu jadi meningkat karena banyak paket yang masuk dan istilahnya seperti overhead lah, nanti kalau terus menerus jadi down. Oke. Di sini Debian 7 saya menggunakan satu adapter, yaitu adapter internal network net. Begitupun juga MikroTik saya menggunakan dua network internal dan juga internal. Debian juga satu network internal. MikroTik menggunakan 2 karena yang adapter 1 digunakan untuk menghubungkan ke Debian, yang kedua dihubungkan ke Windows. Sedangkan 1 ini gunakan internal juga. Sebelumnya Debian harus bisa terhubung dengan Windows dulu. Kita ifconfig 192.46.2. Nah, ini IP-nya, gateway-nya ini 46.1 IP yang ada di MikroTik. Kita masuk ke MikroTik. Nah, Ether 146.1, Ether 1 ini yang terhubung ke Debian, yang 3.1 terhubung di Ether 2 yang nantinya terhubung ke XP. Nah, 3.2 gateway-nya IP-nya MikroTik. Sekarang kita coba ping, harus bisa terhubung. Kita buka di Debian, kita coba ping Windows. Bisa. Setelah itu, apa yang kita butuhkan untuk menyerang scene? Pertama, kita harus install hping 3. pt-get install hping
3. Sudah install. Setelah itu kita buka ke Winbox. Oke. Kita akan menyerang Windows. Kita cek dulu, kita buka Task Manager, kita Windows R atau klik Run Task Manager. Oke. Sebelum diserang, GPU-nya yang digunakan cuma 9%, 7% karena kita tidak menjalankan aplikasi apa-apa. Dan bisa dilihat ini kosong, nggak membuka apa-apa, cuma buka Task Manager aja. Oke, sekarang kita coba untuk menyerangnya. Kita bisa lihat di ping 3 main help untuk melihat yang akan dikonfigurasi apa, kita menggunakan apa. Misalkan kita membuat scene, kita nanti pakai apa, itu scene flag ini. Oke, langsung aja kita buat. Klik ketika ping 3 interface ETH0, kita akan min C paket yang akan dikirimkan. Saya akan kirimkan 1 juta paket scene, min S artinya scene, dan juga secara cepat faster. Kita tulis IP targetnya, yaitu IP-nya si Windows XP, jadi dari 3.2. Setelah itu kita enter. Kita pindah ke Mikrotik. Nah, di sini muncul banyak banget, dan ini item yang masuk ini paketnya udah banyak. Oke, kita lihat di Windows, sisi Windows. Nah, padahal kita nggak gunain Windows ini buat buka aplikasi apa-apa, kita cuma buka Windows Task Manager, dan GPU-nya digunakan 84, 89, 81%. Dan jika ini terus menerus, maka si Windows nanti bisa down atau bisa mati dengan sendirinya atau dengan otomatis kalau kita tidak menggunakan sebuah firewall atau filtering lainnya yang bisa menangkal masuknya scene block tadi, scene di DOS tadi. Biasanya dipanggil scene flood attack. Ini CPU-nya kan, padahal kita gak membuka aplikasi apapun. Di sisi Winbox, di sini scene mengirim scene ke targetnya. Oke, jika nanti targetnya sudah 1 juta, nanti otomatis scene-nya terhenti karena saya batasi paket yang akan saya kirimkan tadi berjumlah 1 juta. Oke, kita tunggu. Kita lihat di sini, jika nanti ini langsung turun, berarti itu scene-nya sudah berhenti atau serangannya sudah berhenti.
Ini proses kirim paketnya. Ini akan terus menerus ngirim paket. Banyak sekali nih, banyak, nggak bisa dihentikan ini koneksinya. Coba untuk mengirim SIM terus dari tadi. Nah, jika paket yang saya kirimkan tadi udah selesai, di sini udah nggak ada kayak koneksi yang ngirimin SIM tadi yang berjalan. Kita lihat di sisi Windows-nya, ini CPU-nya berjalan normal kembali, nggak seperti tadi yang 80%, 92% yang memakan CPU yang banyak. Dan juga di Debian ini terdapat 488 paket yang diterima. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mengatasi agar ini si Debian atau si penyerang ini tidak bisa mengirimkan paket SIM ke Windows. Sebelumnya kita menggunakan MikroTik. Fungsi MikroTik ini adalah sebagai, jadi MikroTik ini meskipun sebagai penghubung, dia juga sebagai filtering, juga firewall. Jadi kita nanti menggunakan paket filtering di firewall untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, di sini ada scriptnya, IP firewall filter. Jadi kita menggunakan firewall filter. Ini pertama kita akan menangkap semua koneksi baru yang dibuat itu dan menuliskan ke rantai firewall khusus. Jadi nanti akan ditangkap koneksinya. Terus kemudian setiap IP sumber dan tujuan akan diatur batas untuk jumlah paket per detiknya, dan timer reset yang akan melewati kontrol kembali ke rantai dari mana lompatan terjadi. Yang ketiga, memiliki paket yang melebihi BPS yang telah ditentukan dan menambahkan sumbernya ke DDoSer dan sebagai DDoSer ini sebagai target, sumbernya atau penyerangnya, dan targetnya nanti akan dinamakan DDoSer. Itu masuk ke address list nanti. Setelah itu nanti akan di drop, artinya di blok. Jadi paketnya itu tidak masuk melalui router atau melalui MikroTik jika IP-nya itu cocok dengan address list. Oke. Ini bisa langsung kita copy. Kita masuk ke firewall, kita masuk ke terminal, kita klik kanan, kita klik paste. Nah, otomatis ini nanti akan membuat sendiri. Jika nanti berhasil, maka si Windows CPU-nya akan tetap. Oke, kita coba aja langsung. Kita masukkan seperti tadi, kita enter. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini paket yang masuk udah ini 99.000 paket, 190 paket, 139 paket yang di drop alias tidak masuk. Kita buka di
Windowsnya, lihat CPU-nya tidak ada perubahan seperti yang pengiriman SYN paket tadi. Dan juga di sini di address list bisa dilihat doset ini tadi si targetnya yaitu Windows XP, dan dosernya ini si penyerang. Nah, ini IP-nya. Kita lihat connection-nya, tidak ada send, nggak ada notifikasi yang muncul. Yang ada cuman blok. Ini paket yang hilang. Oke. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.